Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa Bali menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta selama sebulan ke depan. Anies meminta agar pembelajaran dialihkan ke daring, namun ketentuan PTM masih terikat dengan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang merujuk pada instruksi Mendagri. PSBB dulu, keputusan mengenai PTM itu ada pada kepala daerah. Kalau sekarang keputusan itu ada pada SKB 4 Menteri dan diatur melalui atau dengan merujuk kepada level PPKM. Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya, karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat PPKM tadi. Namun lain di ibu kota, lain juga di Jawa Barat. Mulai 2 Februari kemarin, Kota Bogor dan Bekasi resmi menghentikan PTM 100% karena melonjaknya kasus COVID-19. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Wali Kota Depok, Jawa Barat bahkan menyebut leveling yang berlaku kini berbeda. Seharusnya menurut asesmen Kementerian Kesehatan, Depok sudah berada dalam level 4 PPKM. Namun menurut Inmendagri masih di level 2. Dan hal ini berpengaruh besar pada aturan PTM. Ini permasalahannya adalah, mohon maaf, ini data kami dapat dari Inmendagri tentang masalah leveling. Dalam Inmendagri per hari kemarin kami masih dalam level 2. Tapi sesuai asesmen Kementerian Kesehatan per 1 Februari sebenarnya Depok ini sudah level 4 bersama Kota Bekasi. Ini yang harus jadi perhatian. Dalam SKB 4 Menteri, kalau level 2 ya, itu masih mungkin untuk melaksanakan PTM 100%. Kalau level 3, 2 pekan yang lalu sebenarnya sudah level 3 asesmen kementerian untuk Depok. Dan seharusnya sudah 50%, tidak lagi 100%. Kalau sudah dalam level 4, ini sudah 0%. Tidak ada pembelajaran, tidak ada PTM. Sementara Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda membenarkan SKB 4 Menteri yang berlaku saat ini tidak memberi ruang pemerintah daerah untuk mengevaluasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di tiap daerah. Inilah waktunya ya proaktif dari pihak Kemendikbud untuk memastikan evaluasi SKB diputuskan dan waktunya kita mengenjak rem secepat-cepatnya dalam suasana peningkatan pandemi COVID, terutama di DKI dan seluruh bedanya dengan SKB sebelumnya, Mas Timothy. Kalau SKB sebelumnya, kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Dalam SKB yang terakhir ini dengan PTM 100%, memang pemerintah daerah tidak dikasih kewenangan sama sekali untuk membuat semacam kebijakan khusus ketika melihat kondisi objektif yang ada di lapangan. Nah, karena itu kami Komisi 10 menyetujui terkait dengan statement Pak Presiden supaya paling tidak di 3 provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat harus secepatnya dilakukan evaluasi. Sejumlah orang tua murid pun terus gelisah karena PTM 100% tetap digelar saat kasus corona terus bertambah. Kalau ternyata COVID-nya meningkat, ya lebih baik sih tetap lebih baik PJJ aja deh kayaknya, karena kita khawatir juga ya, karena kan meningkat ya, jadi lebih baik seperti itu PJJ aja. Kalau aneh kata emang benar di wilayah sini ya Cipta Utara meningkat ya mendingan ke daring. Jaga anak-anak tetap sehat lah, masalah kita orang keluarga juga pernah ngalamin kenanya. Misalnya kan di sekolahan ada yang kena gitu, ya lebih baik di rumah dulu. Kalau misalnya aman, di sekolahan aman gitu, anak-anaknya pada sehat semua ya nggak apa-apa. Kekhawatiran orang tua murid beralasan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut
ada 222 kasus COVID-19 ditemukan di 99 sekolah selama PTM 100% digelar di Jakarta. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI, PTM 100% tetap digelar karena positivity rate masih di bawah 5% dan mengikuti aturan SKB 4 Menteri. Sampling oleh Dinas Kesehatan itu dari 507 sekolah, maka sekolah yang positif itu dari hasil ACF itu ada 99 sekolah. Jumlah tes PCR yang dilakukan itu 30.550, jumlah yang positif PCR ini 222, dan positivity rate di sekolah itu adalah 0,7%. Epidemiolog menyebut PTM menimbulkan risiko penularan COVID-19 pada anak-anak, terlebih cakupan vaksinasi anak masih rendah. Risiko penularan dan kerentanan anak-anak dari COVID-19 tergambar dari mulai banyaknya anak yang dirawat di rumah sakit akibat corona sepanjang bulan Januari 2022 dan banyak anak diantaranya belum menerima vaksinasi sama sekali. Tim Liputan, Kompas TV.